kita, termasuk guru-guru Pondok Pesantren Darul Rahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat taufik dan hidayah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala macam musibah yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari segala macam musibah, selamat dari segala macam penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapat taufik dan hidayah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak cukup mencatat apa yang saya sampaikan. Saya mengambil nanti beberapa dari kitab Ihya Ulumuddin tentang fadilatul ilmi, keistimewaan ilmu orang yang berilmu. Orang yang berilmu dari kata-kata bahasa Arab alima ya'lamu yang berarti tahu. Kebalikan daripada alima ya'lamu jahula yadulu, artinya bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Alim itu orang yang tahu, disebut alim. Ismul fa'il daripada alima ya'lamu fahuwa alim. Kebalikannya tentu jahil. Jahil itu artinya orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu artinya bodoh. Alim itu artinya orang yang tahu. Kalau anak-anakku ditanya misalnya, apa ibu kota Malaysia? Anak-anakku menjawab Kuala Lumpur. Itu berarti engkau alim, tahu. Kalau kau ditanya apa ibu kota Mesir, kau menjawab tidak tahu, itu namanya jahil, tidak tahu. Semakin banyak yang tidak tahu, semakin bodoh. Semakin banyak yang tahu, itu dikatakan alim. Yang banyak tahu kadang-kadang dikasih ismul mubalaghah alam, alamun, orang yang banyak tahu. Ditanya apa saja tahu. Ditanya tentang sungai yang terpanjang di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas, tahu. Di mana itu? Di Kalimantan Barat, tahu. Ditanya ilmu lain, apa yang disebut mubtadaun, dia bisa menjawab mubtadaun ismun marfu'un fi awwali jumlatin. Itu namanya alim. Kalau yang tidak tahu itu namanya bodoh. Maka kita diwajibkan oleh Allah untuk memerangi kebodohan. Perangi kebodohan itu. Apa yang kau tidak tahu lalu menjadi tahu. Yang sudah tahu kau jaga bagus-bagus, kau jaga baik-baik. Itu namanya alim.
tahu. Ditanya tentang Al-Quran tahu, ditanya tentang hadis tahu, ditanya tentang fikih tahu. Itu namanya alim. Kalau yang tidak tahu itu namanya bodoh. Nah, kita perangi kebodohan itu. Apa senjatanya memerangi kebodohan itu? Senjatanya memerangi kebodohan itu bertanya. Nah, itu senjatanya yang paling ampuh, senjata utama itu. Maka kadang-kadang anak kecil umur 3 tahun itu yang baru belajar berbicara itu selalu banyak bertanya karena dia tidak tahu apa-apa. Tanya sama ibunya, ini apa bu? Dijawab oleh ibunya, gelas nak. Lalu tahu, oh ini gelas. Kemudian tanya lagi, kalau ini ada apa bu? Oh ini piring. Tahu dia. Dengan bertanya anak umur 3 tahun itu lama-lama tahu semua nama ini. Lah, untuk tahu itu senjata utamanya adalah bertanya, as-su'al. Semakin banyak bertanya, semakin banyak tahu. Kalau tidak mau bertanya, tidak akan tahu. Maka itulah dalam belajar itu banyak bertanya. Di dalam Al-Quran sendiri kata-kata yas'alunaka 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 itu berkali-kali. Sahabat tidak mengerti kok bulan itu kecil besar besar lalu menjadi purnama, hilang lagi jadi kecil. Karena sahabat tidak tahu, bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka anil akhillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit itu. Mengapa bulan itu berganti-ganti? Kul, jawablah Muhammad, kul hiya mawaqitu linnas. Itu bulan dijadikan oleh Allah untuk mengatur waktu. Bulan Ramadan waktu kita beribadat tidak berdasarkan matahari tapi berdasarkan bulan. Datang bulan haji, datanglah waktu ibadah haji. Nah, sehingga sahabat lalu tahu bahwa Allah menciptakan bulan ini untuk mengatur waktu-waktu ibadat. Lalu tahu. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang orang perempuan yang datang bulan. Kul hiya ada. Katakanlah, Muhammad jawab, itu darah yang keluar, darah kotor, darah penyakit. Maka jangan sampai berkumpul dengan suaminya. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan. Jawablah oleh Muhammad, itu harta rampas bagi Allah dan bagi orang-orang yang beriman. Banyak lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Maka satu-satunya untuk memerangi kebodohan, memerangi ketidaktahuan sehingga menjadi tahu, itulah senjata orang mencari ilmu. Bertanya. Dan semakin banyak bertanya itu menunjukkan orang cerdas. Cerdas dia. Yang tidak pernah bertanya itu bodoh. Maka kalau kita dalam ilmu jiwa anak umur 3 tahun, 4 tahun selalu bertanya. Sehingga kadang-kadang orang tuanya yang tidak paham digertak anaknya itu. Tanya melulu, diam, jangan ganggu orang tua. Itu orang tua yang sangat bodoh itu. Justru anak yang banyak bertanya ini menunjukkan cerdas. Jawab terus.
Sehingga anaknya jadi alim nanti. Bertanya ini jawab, bertanya ini apa? Ini kertas nak untuk menulis. Ini apa Pak? Ini pulpen nak. Pulpen alat untuk menulis. Jadi tahu semua dia. Dia tahu kertas, tahu meja, tahu kursi. Yang asalnya anak kecil umur 3 tahun nggak tahu apa-apa itu. Nggak kenal nama satu pun. Dia mau kenal nama setelah belajar bicara. Baru dia kenal nama-nama. Nah ini anak yang banyak bertanya itu tanda-tandanya anak cerdas. Jadi kalau nanti kamu punya anak banyak bertanya, masih umur 3 tahun, 4 tahun banyak bertanya, jangan digertak. Itu kadang-kadang orang yang tua yang tidak paham dianggap mengganggu. Kamu ganggu orang tua, tanya melulu. Padahal anak itu ingin tahu ini apa, ini apa, ini apa. Saya dulu kalau pulang dari Jakarta naik mobil, sepanjang jalan tuh cuman melayani pertanyaannya Faiz, pertanyaannya Ridho, pertanyaannya Konit, sepanjang jalan itu ada saya tanya, itu apa Abi? Itu apa? Tiap melihat tuh apa? Itu apa? Itu gunung itu. Karena dia nggak tahu yang namanya gunung tuh, nggak tahu dia. Apa itu gunung? Nah, yang di bawah yang kecil-kecil itu kakinya. Ya kan ada kaki gunung kan. Itu sepanjang jalan itu asal melihat apa saja tanya. Itu apa? Itu sungai itu. Air di situ ngalir itu namanya sungai. Itu untuk mencerdaskan dia karena dia tidak tahu apa-apa, nol. Anak umur 3 tahun itu nol, gak tahu nama apa. Jendela pun kagak tahu, pintu kagak tahu. Baru tahu setelah ini apa? Ini pintu nak. Oh pintu, tahu dia. Ini jendela, ini tembok, ini meja, ini kursi. Dia tahu kursi setelah dia bertanya atau mendengar. Ini kursi. Nah, maka itu senjata utama di dalam mencari ilmu itu bertanya. Dengan bertanya ini maka terbuka pintu yang asalnya tertutup, enggak tahu, terbuka pintu masuk jadi tahu. Nah, ini anak-anakku sebagai senjata mencari ilmu itu bertanya. Saya dahulu di kelas, kebetulan guru saya ini dari Mesir, namanya Syekh Ali Al-Khinani. 1 jam pelajaran itu kadang-kadang saya lebih 5 kali saya angkat tangan. Dia menjelaskan, saya angkat tangan. Madza ya waladi anal amham kalamakum fi hadal maudu. Dia jelaskan lagi. Dia berjalan menjelaskan, saya angkat tangan lagi. Setiap saya tidak paham, saya angkat tangan. Nah, ini kebiasaan murid malu bertanya. Malu bertanya itulah yang sesat di jalan. Karena malu bertanya. Itu dalam peribahasa Indonesia saya sudah dikatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi kita harus banyak bertanya untuk tahu. Jangan kamu tidak tahu tidak mau bertanya. Tidak tahu tidak mau bertanya, sudah 1 bodoh. Tidak tahu lagi tidak mau bertanya 2. Tidak tahu lagi tidak punya 3. Tidak tahu lagi tidak punya 4. Orang yang tidak tahu dan tidak mau bertanya itu sama dengan menumpuk kebodohan. Paham ini?
Jadi kalau tidak mau bertanya, tidak tahu, itu sama dengan menumpuk kebodohan. Kebodohannya numpuk. Kalau sudah numpuk kebodohan, bukan jahil lagi, juhal. Menjadi juhal. Disitulah saya kasih caranya untuk jadi orang alim. Caranya untuk menjadi orang alim, bertanya. Dan ini tuntunan Al-Quran. Yang anak-anakku mendapatkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 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 yas'alunaka, berkali-kali sahabat mau menghilangkan ketidaktahuannya. Ketidaktahuan itu bisa hilang dengan bertanya lalu menjadi tahu. Itulah murid yang cerdas, murid yang banyak bertanya. Karena saya ini terlalu banyak bertanya di kelas, sampai guru-guru di Mesir itu bukan mengejek pada saya, bergurau. Lalu kalau saya angkat tangan itu tidak dipanggil asalnya, dipanggil mada ya waladi, mada ya waladi. Karena saya terlalu banyak bertanya di kelas, akhirnya hilang kata-kata mada ya waladi. Apa dia ganti? Mada ya Bani Israel. Ya, karena Bani Israel termasuk orang yang banyak kepada Nabi Musa. Suruh potong suruh potong sapi, masih bertanya warnanya, masih bertanya sapinya, sapi yang bagaimana. Sudah dikasih tanya lagi. Nah, tapi kalau Bani Israel itu bertanya cerewet, rewel. Kalau kita bertanya karena tidak tahu, ingin ini senjatamu di pondok ini. Kalau ini kau pakai senjata ini, tidak ada di pondok anak bodoh itu, tidak ada. Enggak ada anak bodoh. Anak yang bodoh itu karena anak yang tidak mau bertanya, jadi bodoh. Kalau mau bertanya, malu. Malu apa? Malu dikatakan bodoh, padahal memang bodoh. Orang tidak tahu kan bodoh kan? Dia kalau bertanya takut dikatakan, padahal dia bodoh. Dengan teori ini, insya Allah di pesantren saya, kalau ini semuanya dilaksanakan oleh anak-anakku, insya Allah di pesantren saya tidak ada orang bodoh. Sudah saya kasih kuncinya. Ya mungkin di tempat lain tidak dijelaskan kuncinya ini. Saya jelaskan, kalau apa yang saya katakan hari ini kau laksanakan semua, tidak ada santri bodoh. Semua santri saya alim semua. Karena ketika tidak tahu dia tanya. Ketika pelajaran di kelas tidak tahu dia tanya. Begitu tanya dijawab oleh kawannya, lalu jadi tahu. Tanya sama kawannya tidak bisa menjawab, tanya sama kakak kelasnya. Insya Allah kakak kelas mesti tahu. Kakak kelas dia tahu, terakhir tanya sama ustadznya. Tidak ada orang bodoh. Untuk menghilangkan bodoh, satu-satunya bertanya. Kalau sudah menjadi orang yang alim, baik dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah, tidak ada orang hina karena berilmu. Nah, maka di sini kamu tempat untuk mencari ilmu. Bagaimana fadilahnya orang berilmu? Apa bedanya orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Jauh bedanya itu. Kalau orang berilmu dimanapun saja pasti dibutuhkan oleh orang, dicari orang. Yang diperlukan otaknya.
yang diperlukan pemikirannya. Mestinya saya yang sudah berumur 80 tahun ini, mestinya ya sudah duduk di rumah, tidak lagi ke barat ke timur. Tapi ternyata saya memimpin organisasi itu mulai saya berumur 16 tahun. Pada tahun 1955 mungkin kakekmu belum lahir. Tahun 1955. Pada tahun 1955 54 saya sudah memimpin satu organisasi namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya sudah menjadi ketua tahun 1954. Cungkir walik dalam organisasi, menjadi pengurus PMI mahasiswa di GP Ansor. Waktu itu saya masuk di PII, Pelajar Islam Indonesia, saya pernah memimpin. Di Pandu Islam saya pernah berkecimpung di kepanduan. Masuk ke Jakarta, saya langsung menjadi pengurus wilayah partai, waktu itu masih Partai Nahdlatul Ulama. Ikut pemilihan umum tahun 71, saya jadi juru kampanyenya. Di Jakarta NU menang mutlak, semua partai kalah. Terus berkecimpung terus dalam organisasi, saya tidak pernah tidak berorganisasi. Kadang-kadang merangkap 2-3 organisasi. Saya pernah menjadi wakil ketua umum Rabitatul Ma'ahid Al-Islamiyah. Saya pernah menjadi ketua umum Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Saya pernah menjadi ketua umum Ittihadul Muballighin se-Indonesia. Banyak lagi organisasi-organisasi lain yang saya pegang. Dan tidak pernah saya minta untuk menjadi pimpinan. Selalu hidup saya ini diminta untuk menjadi pimpinan. Ketika saya sudah menjelang menuju tahun umur 80-an, saya ingin lepas dari segala macam organisasi, ingin lepas saya. Tapi apa yang terjadi? Para ulama di ibu kota Jakarta dengan para habaib mengadakan rapat tanpa saya. Saya tidak diundang rapatnya, tapi keputusannya dari para ulama Jakarta dan para habaib itu meminta saya untuk menjadi ketua umum Forum Ulama dan Habaib, yang mereka memaksa supaya saya tidak menolak, karena mungkin saya punya ilmu walaupun sedikit dibutuhkan oleh mereka itu. Malah orang kafir yang menghargai kerjaan saya ini. Chicago International University itu yang menyelidiki kerjaan saya di Jakarta ini. Mulai tahun 1976 dia meneliti pekerjaan saya ini. Diteliti tahun sekian begini, tahun sekian mengirimkan beliau ke daerah-daerah terpencil.
tahun sekian mengadakan muktamar, mengadakan di semua kegiatan saya tertulis oleh mereka, catat dari tahun 76 sampai menjelang tahun 2000 dia catat itu semuanya kegiatan saya. Yang mencatat orang kafir, saya sendiri nggak tahu itu, dan tidak pernah saya mencatat bulan ini tahun ini saya mengadakan seminar, nggak pernah saya catat. Ya saya adakan seminar, selesai, adakan muktamar, selesai. Tidak pernah saya mencatat di catatan saya, tapi dia meneliti, mencatat semua kegiatan saya, dicatat. Terjadilah 3 lembar catatan saya itu di tangan mereka, Chicago International University, yang akhirnya mereka menghargai. Dengan catatan fakta yang ada ini, saya mengirim mahasiswa ke luar negeri, saya mengirim mubaligh ke daerah pegunungan terpencil, dia catat semua itu kegiatan saya ini. Berdasarkan kegiatan Anda yang kami catat sebagaimana terlampir, maka kami memberikan penghargaan kepada saudara untuk menyandang gelar profesor di dalam soal kepemimpinan. Jadi saya gelar profesor itu bukan agama, yang ngasih orang kafir. Menghargai kegiatan saya ini dalam bidang organisasi. Selama saya memimpin organisasi, dianggap oleh dia itu sukses, termasuk pondok pesantren ini. Alhamdulillah, selama saya membuka pondok pesantren mulai tahun 75 sampai sekarang ini sudah 45 tahun. Alhamdulillah pondok berjalan dengan baik. Alhamdulillah tidak pernah terjadi misalnya guru nuntut ini, ustadz nuntut ini, tidak ada. Semuanya berjalan baik dan menghasilkan murid-murid yang menjadi ulama. Ketua Majelis Ulama dulu Menteri Agama Pak Lukman itu pernah ibtidaiyahnya di Darul Rahman, yang sekarang banyak jadi pemimpin, dirjen, yang menjadi kiai, yang menjadi komisaris di BUMN. Banyak anak-anak Darul Rahman ini. Nah, dianggap oleh mereka si kafir ini, walaupun beda agama, dengan saya melihat ini orang Islam yang namanya Syukron Makmun ini perlu dikasih penghargaan. Dia sukses dalam memimpin organisasi, memimpin pendidikan. Maka saya datanglah kepada saya surat untuk menyandang gelar profesor dalam ilmu kepemimpinan, yang asalnya saya tolak karena dipaksa oleh kawan-kawan. Ya sudahlah, ini pentingnya ilmu. Pasti orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu pasti beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Pertanyaan kan? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pasti tidak sama. Nah, oleh sebab itulah anak-anakku dikirim oleh orang tuanya ke sini nih untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu. Dari rumahmu kau tidak tahu mubtada, datang ke sini tahu mubtadaun ismun marfuun dan seterusnya. Dikasih ilmu di sini. Nah, kamu tidak paham, tanya. Itu kuncinya. Orang mencari ilmu kuncinya itu bertanya dan berdisiplin.
Saya pernah ngaji tafsir kepada guru saya, Ustadz Ali Al-Hinani. Disiplin ketat. Asalnya yang belajar bersama itu, belajar pribadi, yang bersama itu 26 ustadz. Di Gontor itu 26 ustadz ngaji semuanya. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan masih kuat. Tapi ustadznya punya disiplin. Jam 4 persis pasti dia buka pintu rumahnya. Jam 4 persis buka pintu, kayak saya ini, buka pintu jam 4 persis, buka pintu saya. Yang mau belajar tidak ada, saya buka pintu tidak ada, langsung saya tutup lagi, kunci. Terlambat 1 menit, assalamualaikum, ditolak, tidak dibuka oleh dia. 1 menit terlambatnya, ditolak oleh dia. Dia ngikuti jam pondok. Di pondok itu kalau jam 4 itu namanya bel olahraga, bahwa olahraga boleh dimulai pakai bel, teng 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 teng, panjang, olahraga dimulai. Nanti menjelang 5:30 ada bel lagi, teng teng teng, semua olahraga harus berhenti. Walaupun belum ngegame, tidak, wah nunggu belum ngegame, nggak ada. Bila teng teng teng, badminton bubar, voli bubar, walaupun belum selesai. Itu disiplin. Anak guru saya itu tahu disiplin, teng teng, krek, buka pintu. Tidak ada, tutup. Terlambat 1 menit tidak dilayani. Sehingga dia bilang, araftul bil ams, hadartum ilahuna wa ta'akhartum daqiqatain. Kau terlambat 2 menit, saya tutup. Itu berdisiplinnya. Akhirnya kawan saya 26 itu rontok. Satu-satu berhenti karena tidak kuat disiplin tadi itu. Nah, saya ngambil taktik supaya saya berdisiplin. Saya ngadakan kursus setiap hari, kursus bahasa Arab. 15 menit sebelum jam 4 saya keluar, cepat mandi. Jam 4 kurang 5 menit saya sudah berdiri di pintu. Jam 4 kurang 5 menit saya berdiri di pintu, berdiri aja, nggak ada kursi kok. Jam 4 ya buka, trek, masuk saya. Akhirnya saya belajar sendirian bersama Ustadz ini. Karena Ustadz Ali bilang, walaupun tamun faridan ana u'allimuka, walaupun sendirian tetap akan saya ajar. Belajarlah saya sendirian bersama beliau selama hampir 4 tahun. Jadi saya punya pengalaman 3 tahun berdiri di depan pintu setiap jam 4 kurang 5 menit selama 4 tahun. Kira-kira kalau kamu diginikan, kira-kira bubar nggak kira-kira? Bubar nggak kira-kira? Jadi saya punya pengalaman 4 tahun berdiri di depan pintu setiap kurang 5 menit. Nggak sampai 4 tahun ya, 3 tahun lebih. 3 tahun pasti. Disiplin. Belajar saya dengan guru dari Mesir ini. Muridnya cuma 1, gurunya 1. Matang itu belajarnya. Tapi ujiannya berdisiplin. Lainnya kawan saya yang 26 hilang semua, yang 25 hilang, tinggal saya sendirian. Tetap saya belajar sampai beliau kembali ke Mesir.
Itu belajar. Tidak bisa belajar dengan santai-santai, tidak bisa. Harus dengan nyingsingkan lengan baju. Samir wajid dali amrin anta tolibuhu. Singsingkan lengan bajumu untuk melaksanakan apa yang kau tuntut. Mencari ilmu, singsingkan lengan bajunya. Nah, ini sudah saya kasih penjelasan senjatanya. Mari kita baca tentang beberapa hikmahnya orang mencari ilmu. Hikmahnya ilmu, hikmahnya belajar, hikmahnya mengajar. Ini tertulis dalam kitabnya Imam Ghazali semua. Fadilatul ilmi, keistimewaan ilmu, kelebihan ilmu. Ini fadilatul ilmi. Syawahiduha minal Qur'an. Syawahid itu artinya dalil, syahid itu saksi. Mana saksinya? Artinya mana dalilnya. Syawahiduha, saksi-saksinya tentang fadilah ilmu itu dari Quran. Firman Allah SWT, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Di sini Allah menyebut tiga. Pertama menyebut dirinya, syahidallah annahu la ilaha illahu, kemudian menyebut wal malaikah. Yang ketiga disebut ulul ilmi, orang yang berilmu. Nah, di sini menunjukkan derajatnya orang yang berilmu hampir disejajarkan dengan para malaikat. Allah menyebut dirinya, kemudian menyebut malaikat, kemudian menyebut orang yang berilmu. Ini menunjukkan tingginya derajat orang yang berilmu disebut oleh Allah setelah malaikat. Syahidallah, Allah telah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Bagaimana bersaksinya Allah? Bersaksinya Allah dengan menunjukkan dalil-dalil adanya Tuhan, adanya langit dan bumi. Itu menunjukkan adanya Allah. Mengapa? Tidak ada sesuatu kecuali diciptakan. Penciptanya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya, tidak ada, pasti ada yang menjadikan. Itu kesaksian Allah dengan adanya langit dan bumi ini menunjukkan adanya penciptanya. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Anak-anakku bisa melihat peci saya. Melihat enggak? Warnanya? Walaupun anak-anakku tidak tahu siapa penjahitnya, tapi anak-anakku pasti yakin bahwa peci yang dipakai oleh Pak Kiai ada penjahitnya. Anak-anakku lihat kepada baju gomis saya. Lihat, warnanya sama dengan. Walaupun anak-anakku tidak tahu siapa penjahitnya, tapi yakinlah bahwa baju saya ini ada penjahitnya. Walaupun anak-anakku tidak tahu, pasti ada penjahitnya. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan sendirinya. Saya suatu ketika pernah berdialog dengan orang Amerika. Kerja di Pertamina sudah 35 tahun.
Dia itu orang Vrijdenker. Vrijdenker itu artinya kebetulan bahasa Belanda. Vrijdenker itu orang yang tak punya agama, tapi tidak membenci agama. Lain dengan komunis. Kalau komunis itu benci agama, anti Tuhan. Agama dianggap racun oleh mereka itu. Maka bahaya kalau komunis itu hidup lagi di Indonesia. Nah, kalau Vrijdenker orang yang tidak beragama tapi tidak pernah membenci kepada agama. Suatu ketika ngajak saya berdialog di Hotel Borobudur. Berdialognya di hotel, di restoran, enak jadinya. Enggak berdialog di bawah pohon mangga. Lalu dia berkata kepada saya dengan bahasa Indonesia, "Tuan, saya orang yang tidak beragama. Tapi kalau ada orang yang bisa meyakinkan saya tentang agamanya, saya bisa mengikuti agama. Tapi saya akan yakin kepada agama itu, kepada Tuhan itu, seperti saya melihat gelas di atas meja. Jadi mata saya bisa melihat, bisa merasakan. Saya yakin kalau di atas meja itu ada gelas. Sekarang buktikan kalau ada Tuhan, sehingga saya yakin, seperti yakinnya saya kepada gelas di atas meja." Mulailah saya berdialog dengan dia, termasuk syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi ini. Berdialoglah saya. Saya tanya, adanya langit dan bumi, percayalah ada. Kalau ada penciptanya, dia katakan tidak. Ini semuanya jadi dengan sendirinya, otomatis. Tidak ada yang menciptakan, jadi sendiri. Anda lihat sekian miliar planet di langit berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi tabrakan. Padahal bintang itu berapa miliar di angkasa ini. Bulan tidak pernah menabrak matahari, matahari tidak pernah menabrak bulan. Semuanya bererat dengan teratur. Apakah Anda tidak yakin, kata saya, kalau ada peraturan pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin dunia yang teratur itu tanpa adanya pengatur. Adanya peraturan menunjukkan ada yang mengatur. Kalau peraturan berjalan dengan baik, bahwa yang mengatur Maha Agung, Maha Mulia, Maha Mengetahui. Dia jawab lagi kepada saya, tidak. Semua alam ini berputar otomatis dengan sendirinya. Saya tanya lagi kepada dia, otomatis itu ada apa tidak? Kalau kau katakan mobil ini otomatis baik, kalau kau katakan pintu lapangan terbang begitu kita mendekati terbuka dengan sendirinya, tidak usah kita buka. Kalau sudah berkata bahwa jam saya ini, termasuk jam saya ini tidak pakai baterai ini, kalau itu pakai baterai itu. Ini nggak pakai baterai, tapi jalan terus, otomatis baik. Sebenarnya otomatis itu di dunia tidak ada, kata saya. Kalau Anda katakan itu mobil Mercedes otomatis, pintunya bisa terbuka sendiri. Kalau saudara berkata di lapangan terbang, pintu lapangan terbang bisa berbuka sendiri. Kalau saudara berkata bahwa jam saudara otomatis, saya mau bertanya, apa jam sendiri
yang mengotomatiskan dirinya atau ada yang mengotomatiskan? Kalau dikatakan mobil Mercedes itu otomatis, yang membuat otomatis pabriknya. Kalau Anda katakan jam tangan Anda itu otomatis, pabriknya di Swiss yang membuat otomatis. Otomatis itu tidak ada. Sebenarnya otomatis tidak ada. Yang ada diotomatiskan. Ya. Nggak ada otomatis itu. Oh, itu pintu lapangan terbang otomatis tuh buka sini. Nah, bohong. Bohong itu. Ada yang mengotomatiskan. Ya, yang bikin pintu itu diadakan magnet. Begitu kita mendekat, terbuka dia. Kita lewat, tutup sendiri. Ada yang mengotomatiskan. Jadi sebenarnya saudara berkata otomatis itu tidak ada di dunia ini. Otomatis itu jam tangan otomatis tidak ada, mobil Mercedes otomatis tidak ada, tidak ada. Jam tangan otomatis tidak ada. Yang ada diotomatiskan oleh yang bikin. Baru dia berpikir dengan kata-kata saya ini. Mulai dia kelihatan ya agak agak keliangan itulah dengan kata-kata saya ini. Yang asal dia yakin itu otomatis, buka sendiri, itu otomatis. Ketika saya katakan tidak ada otomatis, yang ada itu diotomatiskan. Siapa yang mengotomatiskan? Pabriknya. Jadi mobil Mercedes kok anggap otomatis? Karena diotomatiskan oleh pabriknya, dibikin sedemikian rupa sehingga otomatis. Lapangan terbang, pintunya bisa buka sendiri setiap sekian senti kita mendekati pintu itu, baru pintu itu bergerak. Diotomatiskan. Kalau diotomatiskan pasti ada yang mengotomatiskan. Kalau ada katakan bahwa alam ini semuanya berputar otomatis, saya tanya siapa yang mengotomatiskan? Baru dia berpikir. Lalu saya tanya kepada saudara, tahu listrik enggak? Tahu Tuhan. Kalau saudara berkata tadi saya akan percaya kepada Tuhan, kalau saya melihat Tuhan seperti saya melihat gelas, bentuknya ada, warnanya ada, baik. Tuhan tahu listrik enggak? Tahu. Coba jelaskan kepada saya, listrik itu kayak apa? Warnanya kayak apa? Bendanya bentuknya kayak apa? Tempatnya di mana? Saudara bau merasakan listrik itu ada kalau saya menyentuh kabel. Kalau tidak menyentuh kabel, saudara tidak tahu kalau kabel itu mengandung listrik atau tidak. Kabel yang mengandung listrik, yang tidak mengandung itu tidak ada bedanya. Sekarang listrik yang ada di kabel itu saya mau tanya, warnanya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Di mana tempat tinggalnya? Tolong jawab. Mulai orang Amerika itu lingak-linguk matanya itu, nggak bisa menjawab. Tapi sudah percaya nggak kalau listrik ada? Percaya. Pernah melihat listrik? Tidak. Pernah melihat warnanya listrik? Tidak. Pernah melihat bentuknya listrik kayak apa? Segitiga, bulat, segi empat, lonjong, panjang, pendek? Tolong jelaskan kepada saya, mengapa kau percaya kepada apa yang tidak kau lihat dengan mata Anda? Anda tadi berkata kepada saya tidak akan percaya kepada Tuhan kecuali saya lihat oleh mata saya. Sekarang Anda sudah percaya
kepada sesuatu yang mata Anda tidak melihat dan mata Anda tidak tahu. Bagaimana dengan perjanjian Anda tadi? Bahwa Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengatur alam ini, diatur oleh Allah otomatis. Matahari terbit setiap pagi dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Bulan sabit pada tanggal 1, kemudian jadi bulan purnama. Itu yang mengatur pasti ada. Tidak mungkin ada peraturan tanpa ada yang mengatur. Itulah Allah yang kau tidak bisa melihat. Listrik kau tidak bisa melihat, tapi kau percaya. Baik, kata saya. Saya tanya lagi sama Anda, percayakah Anda kalau roh itu ada? Oh iya, kalau tidak ada rohnya manusia mati. Baik, percayakan Anda kalau roh ada? Iya. Tolong tunjukkan kepada saya, roh itu tempatnya di mana? Apa di paru-paru? Apa di jantung? Apa di otak? Tolong tunjukkan tempatnya, roh yang kau yakin pasti ada. Di mana tempatnya? Roh yang kau yakin itu pasti ada. Yakin kepada roh itu pasti ada. Tolong tunjukkan kepada saya bentuknya kayak apa? Apa berbentuk segitiga, berbentuk segi empat, atau bulat, atau lonjong, atau panjang, atau pendek? Tolong sebutkan kepada saya yang kau yakini itu ada. Kalau kau percaya bahwa roh itu ada, tolong supaya jangan keluar dari tubuh Anda sehingga Anda tidak mati. Cegah roh itu setiap mau keluar supaya tidak keluar, sehingga tidak ada orang mati di dunia ini. Tolong jelaskan kepada saya. Saudara tadi berjanji kepada saya tidak akan percaya pada sesuatu kalau tidak bisa dilihat dengan mata, sebagaimana gelas di atas meja. Tapi sekarang sudah percaya kepada listrik, sudah percaya kepada roh, bahwa roh itu ada. Kalau tidak ada, orang itu menjadi mati. Tolong jelaskan kepada saya, roh itu kayak apa, warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa, dan di mana dia bertempat. Tolong jelaskan kepada saya. Kalau Anda tidak tahu bentuknya, Allah tidak tahu warnanya, Anda tidak tahu tempatnya, berarti panca indera Anda tidak sampai ke situ. Tapi ada. Ya buktinya saudara sudah percaya kalau roh itu ada. Manusia hidup kan ada rohnya. Baik. Katanya saya tidak mau percaya kalau tidak bisa dilihat mata. Ternyata saudara sudah yakin kepada roh yang tidak bisa dilihat oleh mata Anda dan tidak bisa dirasakan oleh saraf Anda. Kalau listrik masih bisa masih dirasakan setrumnya. Sekarang roh, jelaskan kepada saya yang kau yakin bahwa roh itu ada. Tolong jelaskan kepada saya kayak apa warnanya, kayak apa bentuknya, dan di mana tempatnya. Ternyata Anda tidak bisa menjelaskan, tapi Anda yakin. Kalau kepada roh saja yakin, mengapa kepada Allah saudara tidak mau yakin? Yang lebih jelas. Akhirnya dia bilang sama saya, maaf Tuan, saya ini tidak pernah berpikir kecuali apa yang saya lihat dengan mata saya. Yang saya pikirkan selalu yang kelihatan di depan mata saya. Yang tidak kelihatan tidak pernah saya pikirkan. Padahal yang tidak kelihatan masih banyak yang harus Anda pikirkan, kata saya. Lalu di akhirnya berkata, itulah Tuhan bedanya saya dengan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir
kecuali apa yang saya lihat oleh mata saya itu baru saya pikirkan. Di luar yang tidak terlihat dari mata saya tidak pernah berpikir. Oleh sebab itu setelah saya mendengarkan keterangan Tuhan, saya minta maaf dengan bahasa Inggris, dia istilah mengatakan I have little mind. Saya mempunyai otak terlalu kecil, sempit. Tidak seperti otak Anda berpikir yang tidak kelihatan. Saya selamanya cuma berpikir yang kelihatan, tapi Anda bisa berpikir yang tidak kelihatan. Itu hebatnya Anda. Maka dia katakan I have little mind. Saya punya otak sangat kecil, kata dia. Otak saya hanya berpikir yang saya lihat dengan mata saya. Yang tidak dilihat oleh mata saya tidak pernah saya pikirkan. Banyak yang tidak itu masih banyak. Sudah percaya kalau angin, kalau udara itu ada. Kalau udara bergerak itu namanya angin. Tapi kalau udara tidak bergerak dalam ruangan itu ada udara. Kalau hampa udara, saudara mati. Udara tidak kelihatan. Masih banyak lagi, kata saya. Akhirnya dia bilang, sudahlah, sampai di sini dulu diskusi saya. Nanti saya pikirkan, akan saya pelajari. Karena saya pusing dengan penjelasan Anda di luar yang saya lihat ini. Mereka merasa pusing. Diajak berpikir sekian miliar bintang di langit, sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan. Dia minta izin istirahat. Setelah saya mau tidur dulu Tuhan, saya mau istirahat. Nanti apa yang kita diskusikan kita pikirkan. Sudah berlalu beberapa bulan lagi, saya sudah lupa itu peristiwa, saya sudah lupa. Tiba-tiba ada jamuan makan di Hotel Indonesia. Saya hadir. Tiba-tiba orang Amerika ini datang ke saya dipeluk, dicium pipi saya nih, bulunya enggak karu-karuan. Lalu tanya sama saya, ingat Tuhan, kepada saya. Wah, lupa, kata saya. Ingat Tuhan, Hotel Borobudur. Oh iya. Dulu di Hotel Borobudur yang diusir saya. Lalu mengapa? Alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Mungkin dia pikirkan. Nah, jadi di sini syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia dengan kejadian-kejadian makhluknya yang ada ini. Pikirkan makhluknya yang ada ini. Tidak ada sesuatu yang jadi dengan pasti ada penciptanya. Dan penciptanya pasti tidak sama dengan yang diciptakan. Yang membuat pasti tidak sama dengan yang dibuat. Itu pasti. Kalau yang membuat sama dengan yang dibuat, timbul tanda tanya. Mana yang membuat, mana yang dibuat? Kalau sama, pasti yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Kalau tukang kayu bikin kursi, pasti kursi tidak sama dengan tukang kayu. Ya. Pasti kan? Nih. Kalau tukang kayu, kau sama dengan meja, kira-kira tukang kayu yang marah enggak? Tukang jahit bikin celana, apakah tukang jahit sama dengan celana? Kalau kamu tukang jahit, kau persis celana, marah enggak kira-kira? Itulah yang disebut syirik. Allah tidak memaafkan. Karena menyamakan sesuatu dengan Allah, itu nama asyirik. Syirik itu kepada Allah artinya
mengangkat, menyamakan sesuatu, disamakan dengan Allah atau disejajarkan dengan Allah. Ini Allah tidak bakal memaafkan orang syirik ini, karena menghina Allah besar-besaran. Sama dengan tukang jahit bikin celana. Hei tukang jahit, kau persis celana. Kira-kira gimana tukang jahitnya itu? Marah nggak? Orang bikin panci. Tukang panci, kau persis panci. Marah nggak kira-kira? Lah ini yang namanya syirik ini. Ini yang namanya syirik. Jadi kalau dikatakan Allah mukhalafatul lil khawadis, Allah itu pasti berbeda dengan yang diciptakan ini. Itu akal sehat pasti menerima. Yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Tukang kayu bikin kursi, pasti tukang kayu tidak sama dengan kursi. Tukang jahit bikin baju, pasti tukang jahit tidak sama dengan baju. Allah pencipta alam semesta, pasti Allah tidak sama dengan apa yang ada di alam semesta ini. Tidak mungkin Allah yang menciptakan binatang, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan laut, pasti pembuatnya tidak akan sama dengan yang dibuat. Pasti yang membuat berbeda dengan yang dibuat. Nah, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi dengan bukti-bukti dalil-dalil yang ada bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau alam itu ada dua Tuhan yang menciptakan, pasti di antara satu dengan lain itu berbeda pendapat. Mungkin yang satu ingin matahari diterbitkan dari sebelah barat, mungkin yang satu dari sebelah timur. Tidak mungkin. Maka pasti Allah itu Maha Esa. Kalau Allah tidak Maha Esa, mesti kacau bumi ini. Kacau semua yang ada ini. Karena penciptanya satu, yang mengatur satu, maka beres peraturan ini berjalan dengan baik tanpa ada yang menyainginya. Karena penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahidallah. Wal malaikah, dan malaikat pun menyaksikan bahwa Allah itu ada dan maha kuasa. Tentu karena malaikat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ikrar, malaikat dengan ikrar menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu pasti akan menemukan Allah dengan akalnya. Allah ciptakan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia bagus-bagus bentuk. Bentuk fisiknya bagus. Coba lihat manusia berdiri tegap, pakai dasi, ya, pakai kacamata, pakai peci, ganteng nggak? Siapa? Manusia. Saya katakan manusia tadi kan. Manusia diciptakan fi ahsani taqwim, bentuknya bisa pakai jas, bisa pakai dasi, pakai celana. Masya Allah, Allah penciptanya. Coba lihat monyet kasih celana. Coba kebo kasih kacamata. Bingung, matanya di samping. Iya Pak ya. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
betul-betul Allah itu maha bijaksana. Diletakkan mata pada tempatnya yang dilingkari oleh tulang-tulang yang keras untuk melindungi mata. Dikasih otak, otak itu yang empuk, dikasih di kepala, dibungkus dengan tulang. Subhanallah, maha bijaksana penciptanya itu. Menciptakan hidung bernapas untuk menarik udara ke dalam. Alhamdulillah. Seandainya hidung itu menghadapnya ke atas, gimana kira-kira? Akan ada tambah perusahaan payung hidung. Kalau hujan gimana? Kalau hidungmu saya balik ke atas. Kalau hujan gimana? Alhamdulillah, hujan, air turun, enggak mengganggu pernapasan, enggak tertutup pernapasan. Seandainya hidungmu saya balik ke atas, hujan deras, gimana kira-kira? Laqad khalaqnal insana fi, dibikin jari untuk memegang. Coba kalau nggak ada jari, gimana megangnya kamu? Nah, dibikin kaki dengan jarinya untuk menjaga keseimbangan, sehingga kamu tidak terentang ke belakang, tidak maju ke depan, karena kaki yang ada jarinya seimbang, menahan. Masya Allah, dengan jari itu fi ahsani takwim, engkau sebagus-bagus bentuk. Dikasih lagi oleh Allah otak. Subhanallah, otak itu bahannya apa? Pernah kamu melihat otaknya sapi? Pernah ke warung Padang enggak? Di warung Padang kan ada otak itu, lembut. Otak manusia kalau bahannya tidak berbeda seperti otak sapi, itu bahannya cuman beda. Otak yang seperti itu Masya Allah, bisa menganalisa satu persoalan. Otak yang seperti itu bisa menyimpulkan istimbat dari satu persoalan. Maka akal yang diciptakan oleh Allah untuk manusia ini ada 3 fungsinya akal ini. 1, dengan akal manusia akan menemukan Tuhannya. Dengan akal yang sehat dia berpikir, kayak yang saya uraikan tadi, bahwa sesuatu pasti ada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan menemukan. Dan semua apa yang dihadapi oleh manusia ini menanti pada satu saat rahasianya di tangan Allah. Allah kasih di samping menemukan Allah, akal kita ini untuk apa? Untuk mengelola kekayaan alam. Karena Allah ciptakan alam ini semuanya untuk manusia. Kalau seandainya laut ditanya, hai laut, mengapa kau diciptakan oleh Allah? Laut akan menjawab, saya diciptakan untukmu manusia. Kalau seandainya besi-besi ditanya, mengapa kau diciptakan oleh Allah? Besi akan menjawab, saya diciptakan untukmu manusia. Kalau seandainya batu-batu semua ditanya, mengapa kau diciptakan oleh Allah? Batu pun akan mengatakan, saya diciptakan untukmu manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Telah kami siapkan, kata Allah, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, dengan otaknya yang sekarang disebut sumber daya manusia. Kekayaan alam disebut sumber daya alam.
dengan sumber daya manusia yang berupa otak, dengan sumber daya alam yang disebut kekayaan alam, persilakan manusia kau kelola semua ini untuk kesejahteraan hidupmu. Batu kapur yang ada di Cilengsi, yang ada di Gresik, yang ada di Padang, yang ada di Cilacap, semuanya berubah menjadi semen. Itulah namanya ilmu pengetahuan. Apa yang disebut ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan dan teknologi itu ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merubah satu benda dari satu bentuk kepada bentuk yang lain untuk kesejahteraan manusia. Merubah batu kapur menjadi semen untuk pembangunan gedung. Tuh, lihat di belakang itu. Ada bangunan kan ya? Hah? Ada. Itu bangunan, insya Allah nanti kalau ditakdirkan oleh Allah, saya bikin lantai 4. Lantai yang terakhir untuk anak putri. Lantai terakhir itu anak putri, sepanjang 40 meter kali 10 meter. Bisa badminton di atas nanti anak putri itu. Ya, bisa badminton di atas. Saya bikin lapangan badminton di atas nanti. Di lantai 4. Atau dibalik. Yang lantai 4 untuk putra, yang sini aula untuk putri. Karena putri nggak bisa naik lantai 4. Misalnya batu kapur berubah jadi semen, ya, besi berubah jadi bangunan. Kalau ada besi 1 ton dikirim ke Bogor, kembali ke Jakarta jadi parang, jadi linggis, jadi pacul. Ya. Hah? Kalau dikirim kemana? Ke Bogor, kembali ke Jakarta, besi tadi jadi apa? Jadi pacul, jadi pisau, jadi linggis, ya, jadi golok, ya kan? Besi 1 ton besinya sama, dikirim ke Jepang, balik ke Indonesia menjadi Toyota. Iya, menjadi Mazda, menjadi Toyota. Besinya sama dengan yang dikirim ke Bogor tadi, itu sama. Dikirim ke Bogor jadi golok, jadi pisau, jadi pacul, jadi linggis, alat-alat rumah tangga lah. Besinya sama, dikirim ke Jepang, pulang jadi Toyota, jadi Mazda. Ya, besinya sama, 1 ton, dikirim ke Jerman, balik ke Indonesia jadi BMW, jadi Mercedes, lebih mahal lagi. Besinya sama, dikirim ke Inggris, kembali ke Indonesia besi tadi menjadi Rolls Royce, mobil yang termahal di dunia, anti peluru. Besinya sama, 1 ton, tapi tidak dikirim ke Bogor, dikirim ke Amerika, Douglas. Besi tadi kembali ke Indonesia menjadi pesawat terbang. Yang kamu naikin ke Jeddah itu, padahal besinya sama, dikirim ke Douglas menjadi Boeing 747.
yang terbang dari Jakarta menuju Jeddah dalam tempo 9 jam. Dikirim lagi ke Jerman menjadi kapal selam atau jadi kapal laut. Besinya sama, yang beda apanya? Otak yang beda. Lah ini Allah ciptakan manusia dengan otaknya, menemukan Allah, menemukan Tuhannya dengan otaknya yang sehat. Dia percaya kepada Allah pencipta alam semesta. Dengan otaknya dia mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan hidup. Yang ketiga, akal yang sehat pasti bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tanpa adanya agama, akal yang sehat pasti berkata membunuh orang tidak baik. Iya Pak ya? Tanpa agama, kalau akalnya sehat, merampok kekayaan orang lain tidak baik. Agama cuman memperkuat. Jadi dengan akal, pertama manusia bisa menemukan penciptanya. Dengan akal manusia bisa mengelola kekayaan alam. Dengan akalnya manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, itu orang ahli ilmu. Maka di sini syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang berilmu. Oleh Allah manusia dikasih otak. Ya. Dan otak manusia ini subhanallah 1000 kali komputer. Cuman kamu tidak sadar. Kalau komputer menyimpan data, tapi harus melalui jari dan harus ada aliran listrik. Tidak ada listrik, semua komputer nganggur. Ya. Tapi Allah ciptakan otak, bisa menyimpan data. Berapa data? Enggak kehitungan. Lihat saya semuanya. Simpan di otaknya. Sudah. Lihat saya. Udah semua? Sudah direkam? Kamu tidur. Kamu besok ke Blok M. Ketemu saya. Komputer ada sih datanya. Pak Kiai. Kok bisa nunjuk Pak Kiai? Di sini ada. Kalau di sini nggak ada, semua manusia lewat di depan kamu, tidak akan ditegur oleh kamu. Di sini kagak ada kok. Yang ada di sini yang ditegur. Hah? Kawannya ditegur. Oh, belanja? Iya. Kok kenal? Satu kelas, direkam sudah. Kalau yang lain tidak kenal, lewat saja. Gambar apa? Masjid. Masjid mana? Istiqlal. Di sini ada. Gambar apa? Gambar Mekah. Di sini ada. Gambar ada. Masjid Nabawi. Di sini ada. Masjid, oh ini masjid besar di Aceh. Ini ada. Ini masjid mana? Enggak tahu Pak. Coba pikirkan. 2 menit saja. Enggak bisa Pak. Enggak tahu saya masjid mana ini. Pikirkan. Enggak tahu. Mengapa tidak tahu? Di sini kagak ada. Datanya dalam komputermu tuh kagak ada. Sekarang kamu berapa muka yang telah kau simpan di otakmu itu? Hah? Berapa masjid yang sudah kau simpan di otakmu? Kalau waktu itu disimpan, tapi kalau kau lewat di depan masjid tapi tidak kamu rekam, lewat masjid itu. Tapi kalau kau rekam, lihat dulu masjid. Oh ini masjid mana ini? Oh ini masjid Istiqlal. Lihat. Selesai. Ini masjid mana? Masjid Istiqlal. Mengapa bisa menjawab gambar ini Istiqlal? Di sini ada.
Dalam komputermu itu ada. Lebih hebat lagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz ada di otaknya semua itu. Coba baca surat Yasin, langsung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin la siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Coba keluarkan surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqiah laisa lawat kadibah. Keluar semuanya itu. Karena apa? Berapa data yang kau simpan di otakmu itu? Mengapa kau kagum dengan komputer? Mengapa kau tidak kagum dengan otakmu sendiri yang lebih jauh daripada kerjanya komputer? Saya bicara di depanmu itu tidak banyak saya melihat kitab. Yang saya keluarkan yang sudah ada di otak saya ini. Ya. Tidak ada. Lalu membaca saya tidak. Cuman poin-poinnya saja ada di sini. Tapi semuanya sudah saya rekam di sini. Apa artinya komputer? Kalau dibanding dengan otakmu sendiri, komputer tidak ada artinya. Jauh lebih baik otak. Otak saya bekerja tidak pakai baterai. Ada baterainya enggak sih? Kalau komputer tanpa baterai, tanpa listrik, nol. Ada listrik, tidak ada jari yang menggosok, nol. Tapi di sini otak otomatis. Berapa muka orang yang ada di otak saya ini? Kadang-kadang sampai di Mekah, oh Pak Haji, Haji, iya Pak Kiai saya Haji. Mengapa saya sebut kenal dia? Karena di sini ada. Kalau nggak ada lewat orang itu, nggak kenal kok. Gambar siapa ini? Nggak tahu Pak Suron. Coba pikir, nggak tahu. Mengapa dia bilang tidak tahu? Di sini tidak ada. Ini gambar siapa? Gambar Pak Yusuf Kala ada di situ. Ya kan? Gambar siapa? Pak Jokowi. Ada kan di otakmu? Ada kan? Saya tambahkan Pak Prabowo. Ada nggak di otakmu? Ada kan? Seandainya tidak ada, pasti kamu geleng kamu. Nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Karena tidak tersimpan dalam komputer ini. Bagaimana kamu dengan keterangan saya itu? Mantap. Hah? Mengapa kau bangga dengan komputer bikinan Jepang? Mengapa kau tidak bangga dengan otakmu yang 1000 kali komputer diciptakan oleh Allah? Laqad khalaqnal insana fi. Itu otakmu. Mana ada tempat yang tidak penuh? Semua tempat pasti bisa penuh. Gudang penuh, hotel penuh. Masuk, maaf Pak, sudah penuh, nggak ada kamar kosong. Ya, semua tempat bisa penuh. Hanya ada satu tempat yang tidak bakalan penuh sepanjang masa. Apa itu? Otak. Apa ada kamu di kelas diajar oleh ustadznya nahu mau ditambah babnya? Maaf Ustadz, jangan ditambah dulu Ustadz. Mengapa? Nggak ada tempat di otak saya. Sudah penuh. Ada yang begitu? Hah? Ada. Begitu mau ditambah tafsir, maaf Ustadz, jangan ditambah dulu Ustadz. Mengapa? Sudah penuh Ustaz, nggak ada tempat di sini. Hotel bisa penuh, gudang bisa penuh. Satu yang tidak akan penuh, apa? Diisi bahasa Arab masuk, diisi bahasa Inggris masuk, diisi matematik masuk, diisi ilmu ini masuk, dikasih ilmu masuk, ditambah lagi ilmu masuk. Tidak pernah otak itu penuh, dan tidak ada otak penuh itu. Aneh.
semua gudang bisa penuh, hotel bisa penuh. Hanya satu yang tidak akan penuh ciptaan Allah, namanya Pertanyaannya, mengapa otak tidak bisa penuh? Selalu bisa diisi karena ilmu yang ada tidak terbatas. Ilmu tidak terbatas. Walaupun yang diberikan pada manusia ilmu cuma sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu pun bagi manusia sudah banyak. Ilmu matematik, ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu mantek, ilmu nahu, ilmu sorof, masuk semua. Diisi lagi, masuk lagi. Diisi lagi, masuk lagi. Diisi lagi, masuk lagi. Penuh? Tidak. Apa itu? Ini ulul ilmi, orang yang berilmu ini sangat besar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulul ilmi ini disini oleh Imam Bukhari dikatakan fantur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi wa thanna bil malaikati wa thalatha bi alil ilmi. Lihatlah oleh kalian bagaimana Allah memulai dengan dirinya sendiri, kemudian menduakan malaikat dan mentigakan orang ahli ilmi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalan wa nublan. Cukuplah bagi kamu dengan diletakkan manusia ini yang ketiga, cukup itu menunjukkan bahwa mulia, punya keilmuan, punya keagungan. Ini yang ditulis. Wa qala Allah taala, ini dalam ijazahmu ada, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya. Jadi orang yang berilmu tentu derajatnya tergantung kepada ilmunya. Jadi tiap orang yang berilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya, maka ditulis di dalam ijazah itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatan. Ma baina darajataini masih ma baina darajatain masiratu khamsimi'ati amin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi ulama itu mempunyai derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman dengan 700 derajat. Di antara dua derajat ini perjalanan 500 tahun. Kayak apa luasnya ya? Ya kita tidak usah membayangkan alam ini ya. Alam yang kamu lihat itu alam yang ada di cakrawala kita. Jauh dari itu masih ada alam lagi. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu ada yang disebut al-arsh. Dalam beberapa kitab keterangannya, kalau arsh itu luas, seandainya langit dan bumi itu dilempar di arsh, itu ibaratkan gelang seorang wanita yang dilemparkan di lapangan sepak bola itu. Luasnya tidak usah kamu pikirkan. Kalau pikirkan nanti bisa meledak. Kita pikirkan kalau katanya bumi dengan matahari ini jaraknya kurang lebih kata mereka 15 juta kilometer, 150 juta kilometer, kurang lebih 150 juta kilometer, ditempuh oleh matahari, oleh cahaya selama 8 menit. Seorang ahli perbintangan katanya, saya nggak tahu sendiri, katanya ada bintang yang sampai ke bumi setelah 30.000 tahun.
lamanya baru cahayanya sampai ke bumi. Sedangkan matahari yang 150 juta kilometer 8 menit cahayanya. Ditempuh oleh cahaya selama 8 menit. Jadi matahari bersinar, cahayanya sampai ke bumi setelah 8 menit. Ada bintang yang cahayanya 30.000 tahun baru sampai ke bumi. Kayak apa luasnya? Jangan membayangkan luasnya cakrawala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada profesor siapapun yang tahu batasnya cakrawala ini. Kita mengerti kata-kata ilmu ruang. Ruang itu dikatakan ini ruang masjid, karena ruangan itu dibatasi oleh 4 dinding. Ruang itu mesti ada batasnya. Ini disebut ruang angkasa. Di mana batasnya? Tidak seorang manusia pun yang tahu batasnya. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, di sini ketika disebut Allah yang disebut ulul ilmi itu yang ketiga, itu menunjukkan hebatnya orang-orang yang berilmu itu. Loh, lama saya ngajar ya. Enggak apa-apa ya, kamu enggak apa-apa, saya yang apa-apa. Ya, nanti saya gantian dengan Ustadz Faiz. Mungkin apa Putri tiap pagi ya? Ya, gantian lah. Nanti sekarang pagi ini saya, nanti sore Ustadz Faiz di laki-laki, besok ditukar dia di perempuan, saya di laki-laki gitu. Ya, tiap hari ditukar ya. Sampai ya sifatnya umum lah pelajaran ini. Yang penting kamu catat apa yang perlu dicatat. Kalau otaknya cerdas. Kalau saya dulu, kalau kiai pidato atau ngaji, mesti saya duduk paling depan. Gak mau saya di belakang-belakang. Saya tatap mukanya kiai saya sampai sekarang, Allahumma ufir lahu. Bibirnya saya perhatikan, setiap kata saya tirukan dalam hati. Seandainya kiai saya habis berpidato, saya suruh nirukan minimal 80% sama, walaupun tidak 100%. Karena saya rekam. Saya dulu kuliah di pesantren. Saya tidak pernah pegang pulpen catatan, tapi saya rekam. Saya tatap ustadz saya yang ngajar tafsir, yang ngajar hadis, yang ngajar balawah. Saya duduk paling depan kuliahnya. Saya perhatikan tiap dia berkata itu. Saya ingat, saya catat. Saya nggak punya catatan. Tapi ketika ujian semester di perguruan tinggi di Gontor itu, kawan-kawan saya kalau mau belajar mesti nunggu saya. Saya belum datang, kadang belum dimulai. Padahal mereka punya catatan, rajin mencatat. Kalau sudah belajar, buka catatan. Malah mereka yang bertanya, ini apa maksudnya? Ustadz Suran, sama manggil Ustadz karena yang kuliah itu Ustadz semua. Ustadz Awin, oh ini begini, kata saya. Saya nggak punya catatan. Dia yang mencatat malah kagak paham yang dia catat itu. Tapi saya dengan merekam, nanti di rumah saya baca Al-Quran tafsirannya, saya ingatin utasnya keterangan Ustadz tadi begini. Nah, selalu ingat saya. Tidak lalu kiai mau berpidato atau saya masuk dosen kuliah cari bangku yang paling belakang. Mengapa?
mau tidur. Kawan di depannya dibikin tabir. Ya. Apalagi kalau gemuk kayak gini, yang belakangnya kurus enak itu. Ya, ngantuk itu kan macam-macam toh. Ada yang ngantuk gini, dilihat dari jauh kayak husu. Ada yang ngantuk sifatnya gini. Ada kan? Ada lagi yang sangat kelihatan malas itu. Ada lagi yang kawannya di depannya untuk kan tutup gini ada. Ya, segala macam cara kan. Maka kalau yang di depannya gemuk, dia paling bersyukur. Berarti dindingnya luas. Untuk ngantuk tidak kelihatan. Nah, ini bangsa gemuk-gemuk. Ya, macam-macam lah kelihatannya. Inilah barangkali untuk mengisi, ya ini karena dalam keadaan apa? Ya corona ini selalu anak-anakku jaga kebersihannya. Ya. Setiap ketemu dengan orang atau nyentuh kulitnya orang lain, segera dicuci tangannya. Itu hanya mencegah ikhtiar. Fatawakkal 'alal Allah, tawakal kepada Allah. Khususnya membeli makanan-makanan itu tempatnya ya supaya sudah disediakan tempat cuci tangan kan, dengan sabunnya kan, disiapkan kan, cuman tidak dikerjakan kan. Dengan tukang setrika, kalau pernah menyentuh kulitnya, habis itu cuci tangannya. Ini sekedar ikhtiar. Semuanya ketentuan ada di tangan Allah. Itu yang saya tanamkan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok atau nanti sore diatur tempat duduknya itu. Kayak pohon karet. Ya, tahu pohon karet? Kayak pohon kelapa sawit. Kalau kelapa sawit di Malaysia itu betul-betul kayak pakai benang ditarik itu. Lurus gitu pohon karet itu. Pohon karet saja bisa lurus. Masa kamu tidak bisa lurus, bengkok-bengkok begitu? Tuh bengkok-bengkok itu. Nanti atur kira-kira ya nggak usah terlalu lebar, setengah meter gitu. Bisa dikira-kirakan lurus ke sana, yang sana lurus ke sana, yang sana lurus ke sana. Kalau difoto rapi nanti. Wah, hebat ini santri itu. Mulai nanti sore. Putra di mana? Di sini. Oh, nanti sore kosong Putri ya. Apa jangan kosong aja ya? Apa dikerjakan habis asar? Jajan. Assalamualaikum Putri. Untuk Putri asar nanti ada kegiatan, jadi digantian. Oh ya, ya karena ada kegiatan katanya ya sudah. Nanti besok pagi di sini ya. Nanti sore kan? Ya Ustaz. Nanti sore ada. Nanti sore ada Putra, ada asar di sini. Oh di sini ya. Iya. Putri Kegiatan. Oh, ya. Besok Putri di sini lagi. Iya. Pagi.
Lalu putra asar. asar setiap Pak asar. Oh, Untuk kalau jadwalnya Pak itu ganti-gantian dengan Gus Faiz. iya, kasih tahu ya. Ini Ustaz. Saya tuh seneng yang rapi gitu loh. Kayak kalau sudah nggak rapi itu saya paling nggak seneng itu. Rapi. Kemarin ketika saya rapat dengan Forum Ulama dan Habaib sejabotabek itu, saya yang ngatur kursinya, atur tempat gelasnya apa itu rapi, sehingga kiai-kiai itu waktu itu geleng-geleng, wah rapi betul Pak Sukron itu. Memang saya orang rapi kata saya. Kalau nggak rapi itu nggak senang saya. Kursi pun harus lurus. Kemarin ketika datur kursi, meja, kursi, saya bilang kursi lurus, yang tidak lurus lurusin, meja lurus, semua lurus kata saya. Jadi di depan rumah saya itu teratur bagus, cara meletakkan gelas pun dengan boxnya lurus kata saya. Jangan main diletakkan, dilihat kanan kiri boxnya, box lurus, gelas aqua lurus berdirinya itu. Jadi mata itu kelihatannya gimana? Enak yang melihat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.